والنور يهدي الحائرين ضياء Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idinal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang senantiasa mendampingi dan membimbing kita semuanya. Yang saya hormati para bapak, para ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Mengawali majelis kita di kesempatan pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia yang begitu banyak melimpah, tidak bisa kita nilai dengan materi, nilai harta ya. Nikmat yang pada kesempatan pagi hari ini menghantarkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang mulia ini. Nikmat iman dan Islam yang senantiasa membimbing hidup kita untuk meniti jalan lurus, jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang kita yakini mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan abadi, jalan yang kita yakini mampu menghantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat, dan juga nikmat panjang umur dan kesehatan. Meskipun pasca lebaran kita sehat, bukan hanya rohani kita tetapi juga jasmani kita, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas, dapat melakukan berbagai kewajiban kita, termasuk dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Ini semuanya adalah nikmat dan karunia yang sungguh sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dan harus selalu kita syukuri dengan cara memanfaatkan segala nikmat dan karunia yang ada untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus berusaha semaksimal mungkin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit akan bercerita ya tentang pentingnya kita untuk bersyukur dan menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Pak Haji Icon, sebelum atau di awal-awal Ramadan ada saudara kita yang setahu saya dan setahu teman-teman saya, dia adalah seorang muslim. Dulunya dia non-muslim, lalu dia berikrar syahadat di Masjid As-Surur. Lalu kita dengar dia kembali lagi murtad. Tapi di tengah perjalanannya kemudian dia kembali lagi berikrar syahadat. Saat itu yang saya dengar di Musola Al-Ikhlas. Maka saya konfirmasi Ketua DKM Al-Ikhlas jam 11 malam. Ustadz, apakah benar teman kita ini pernah
syahadat di Mushola Al-Ikhlas? Ya betul Ustaz. Bahkan saya juga termasuk salah satu saksinya. Oke. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu beliau meninggal di rumah sakit dan kita dengar dia sudah dibawa ke gereja. Besok akan dimakamkan dengan cara mereka. Maka teman-teman berkumpul jam 11 malam. Ya, sekitar 20 sampai 25 orang. Saya didatangi, Pak Muslih harus gabung bersama kita mendatangi gereja. Wah, bisa panjang urusannya ini. Maka saya pastikan kepada teman-teman, apakah memang dia ini sebelum meninggal masih dalam status sebagai muslim atau seperti apa? Itulah yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Kita telepon anaknya, kita telepon ibunya karena kebetulan masih punya ibu. Tetapi ibunya tidak bisa kita hubungi. Maka singkat cerita akhirnya kita datangi ke gereja, tidak jauh dari Telaga Kahuripan. Di sana kita ketemu banyak orang dan kita akan berbicara dengan orang tuanya, dalam hal ini dengan ibunya. Tetapi kemudian ibunya meminta kita agar berbicara di rumah saja. Dan kita merasa itulah cara yang lebih baik daripada rame-rame di gereja. Maka kemudian kita bicara baik-baik di rumah. Dan tujuan kita, niat kita baik, bukan apa-apa, hanya ingin memastikan saudara kita ini meninggal dalam keadaan muslim atau tidak. Kalau memang meninggal dalam keadaan muslim, kita punya kewajiban untuk mengeburkan saudara kita ini dengan cara yang muslim. Tetapi jamaah sekalian, dari keterangan ibu dan anaknya, ternyata sebelum meninggal dia sudah kembali lagi ke gereja. Sudah kembali lagi ke gereja. Dan pada akhirnya status itulah yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, iman dan Islam harus kita jaga. Iman dan Islam anak-anak kita, keluarga kita harus kita jaga dan harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru nikmat yang sangat besar ini lepas dari diri kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak, saya mengingatkan saudara-saudara saya, terutama jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, marilah nikmat yang sungguh sangat besar, nikmat iman dan Islam yang hari ini Allah titipkan, Allah berikan kepada kita dan keluarga kita. Kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita syukuri dengan semaksimal mungkin, dan semoga nikmat yang sangat besar ini tetap dapat kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga nikmat panjang umur dan kesehatan. Pak Peno, alhamdulillah kita masih sehat, dan mudah-mudahan kita juga nanti panjang umur. Dengan sehat dan panjang umur yang kita miliki, dapat memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
dapat menjadikan diri kita sebagai manusia terbaik, panjang umurnya dan panjang ketaatannya, panjang umurnya dan banyak amal solihnya. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini di tempat yang mulia ini adalah wujud nyata dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah akan semakin menambah, Allah akan terus menjaga dan memberkahi nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Nikmat besar yang tidak kalah pentingnya. Karena kemarin saya dipesan oleh Pak Jalu, Bapak-bapak sekalian, Pak Muslih besok temanya ringan-ringan saja. Pasca Idul Fitri kita belum halal bihalal, yang santai-santai saja kata beliau. Nikmat yang tidak kalah pentingnya para bapak dan hadirin sekalian itu adalah kesempatan. Banyak orang yang punya nikmat iman dan Islam. Dia panjang umur dan sehat, tetapi tidak punya kesempatan. Sibuk sehingga dia tidak bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, tidak bisa menghadiri majelis taklim seperti yang pagi hari ini bisa kita hadiri. Padahal ini adalah kesempatan dan sekaligus kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya dalam sebuah hadis sahih menjelaskan kepada kita semuanya. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Hadis yang sering disampaikan oleh para ustadz untuk memotivasi kita semuanya, untuk memotivasi para jamaah agar bersabar. Jangan sampai setelah sholat langsung kabur padahal tidak ada kepentingan yang mendesak. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa agung dan mulianya majlis setelah sholat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarub, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga harapan yang Rasulullah berikan kepada umatnya, kepada saudara-saudaranya yang tidak Allah berikan kelapangan rezeki, yang tidak bisa berangkat haji atau umroh ke Mekah dan Madinah. Allah berikan kesempatan kepada mereka bisa haji dan umroh di Masjid Raya Telaga Kauripan, bisa haji dan umroh di masjidnya masing-masing. Man shallal ghadata, barang siapa yang sholat subuh, yang sholat di waktu pagi dengan berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala. Monggo Pak Dr. Herman yang kesasih. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam posisi softnya, berzikir kepada Allah. Posisi kita seperti sekarang ini termasuk juga
majelis zikir kita kepada Allah, majelis ta'lim, majelis takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams, sehingga terbitlah matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian tidak langsung pulang, tetapi menyempurnakan majelis yang ada itu dengan sholat 2 rakaat. Dalam penjelasan terkait dengan hadis ini, jangan langsung sholat, tetapi ditunggu ya sekitar 5 menit, 12 menit. Tetapi intinya setelah matahari terbit beberapa saat, kemudian disempurnakan majelis itu dengan sholat 2 rakaat di Masjid Raya Telaga Kahuripan, di Masjid As-Surur, di Mushola Al-Ikhlas. Insya Allah tradisi ini sudah kita jaga, sudah kita amalkan. Maka bapak-bapak sekalian, jangan kemudian terburu-buru setelah majelis taklim kita selesai, tetapi kita sempurnakan kemuliaan majelis kita dengan sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Apa balasan yang dijanjikan oleh Rasulullah? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Bagi orang yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Jamaah sekalian, maka kesempatan yang bisa kita lakukan di pagi hari ini dengan hadir di majelis ini untuk berzikir kepada Allah, lalu kemudian nanti kita sempurnakan dengan sholat 2 rakaat, itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus terus kita jaga, yang harus terus kita syukuri. Dan insya Allah nanti akan menjadi bekal yang sangat berharga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti dilanjutkan ya dengan ramah tamah, kita saling menyapa, saling bercanda, dan itu juga tidak kalah pentingnya, sangat menyehatkan. Maka sesungguhnya kita sebagai orang-orang beriman yang senantiasa menjaga silaturahim, ketika di bulan suci Ramadan telah menyehatkan kita, kemudian disusul dengan momentum Idul Fitri, kita saling memaafkan, saling meminta maaf, dan itu juga sangat menyehatkan. Pak Haji Con, saya baca sebuah riset di Amerika Serikat, orang yang punya jiwa mudah memaafkan, siap untuk meminta maaf, itu punya potensi sehat dan panjang umur daripada orang yang suka ngambek, orang yang suka sakit hati, apalagi punya mental dendam. Mereka punya kecenderungan ya, mudah sakit, darah tinggi, bahkan stroke. Maka kesempatan yang pagi hari ini dapat kita laksanakan, hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah, lalu kemudian menghadiri majelis taklim, lalu nanti dilanjutkan dengan ramah tamah, menikmati hidangan pagi bersama-sama, hidangan yang kita doakan bersama-sama. Maka ini semuanya adalah kesempatan yang sangat berpotensi membawa kita sehat dan bahagia. Dan bisa jadi keadaan yang seperti ini tidak mudah bisa kita temukan di tempat lain. Ya, demikian kata Pak Haji Sigit.
Jadi suasana di Masjid Raya Telaga Kahuripan, suasana di perumahan kita Telaga Kahuripan itu menurut saya sangat luar biasa. Begitulah dulu ketika saya pertama kali, Pak Peno, kenapa memilih rumah di sini? Saya sempat ketika menjenguk lokasi rumah sebelum saya putuskan beli, saya masuk ke Masjid Asyuruk, sholat asar jamaahnya lumayan banyak, dan mereka tidak langsung pulang, pada ngeriung duluan ngobrol. Nah, ini saya cocok. Dan kemudian meskipun belum jadi bangunan atau pondasi Masjid Raya Telaga Kahuripan sepertinya nanti akan menjadi masjid besar ya, karena waktu itu mangkrak lama Pak Jicon ya, pondasi entah bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Yang saya datang ke sini intinya mangkrak. Saya lihat ada Madaninya, saya lihat ada Marsudirini. Dalam pikiran saya, ini kalau komplek nanti ke depan tidak besar, tidak mungkin para investor besar berani masuk di sini. Kesimpulan sederhana saya, udah bismillah, saya beli rumah di komplek Telaga Kahuripan. Dan ternyata kesimpulan saya tidak salah, meskipun ada yang juga tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan saat itu. Tetapi secara umum apa yang saya simpulkan tidak salah. Hari demi hari justru saya temukan keguyuban yang begitu indah. Masjid dan musola semuanya rame, banyak kajian. Dan istri saya ketika saya sempat berpikir, ternyata jauh sekali dari tempat kerja saya, perjalanan 3 jam. Aduh, ini saya lanjutkan atau tidak? Saya tanya istri, Mi, betah enggak di sini? Alhamdulillah, Bi, betah. Ya sudah. Kalau kamu betah, saya siap berjuang. Pak Indo, Pak, 3 jam ke Jakarta setiap hari, 6 jam pulang pergi. Nah, saya sempat cerita ke Pak Jalu, sebelum kita masuk kantor tempat kerja, baju kita kalau kita peras itu keringatnya luar biasa. Itulah perjuangan yang saya yakin tidak hanya saya sendiri yang menjalaninya, tetapi banyak dari warga Telaga Kahuripan yang mereka berjuang mencari nafkah di Jakarta. Kalau seperti Pak Haji Herman enak, ada mobil dinas, dingin. Tetapi bagi kita-kita yang menggunakan jasa kereta, saya semuanya sudah saya coba. Dulu ikut Trans Kahuripan saya coba, bawa motor saya coba, kemudian naik kereta saya coba, semuanya saya coba. Kesimpulannya jauh, kesimpulannya jauh. Tetapi jamaah sekalian, ada hal yang tidak bisa kita beli, yaitu kenyamanan, keguyupan di antara warganya. Itulah yang saya rasakan, dan itu adalah kenikmatan yang besar. Kata orang bijak, aljar qobladar, tetangga, teman itu sebelum rumah. Jadi kalau kita ingin mencari rumah, pastikan dulu siapa tetangga Anda, bagaimana lingkungan Anda. Kalau oke, kalau cocok, bisa memotivasi kita dalam kebaikan, bisa mengajak kita dalam ketaatan, yes, pilih. Tetapi meskipun rumahnya indah, rumahnya bagus, murah, tetapi kalau tetangganya tidak mendukung, lingkungannya tidak mendukung ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kita, pikir-pikir lagi. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu muqaddimah dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita terus bisa mensyukuri semua nikmat yang tadi saya sebutkan, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita semuanya terus bersemangat untuk memakmurkan masjid dan musola yang ada di perumahan kita, yang ada di lingkungan kita masing-masing. Innama ummarul masajid ahlullah. Saya sebagai ketua takmir itu harus menyampaikan yang begini-begini Pak Haji John. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itu adalah keluarga Allah. Ini kan satu sanjungan yang luar biasa untuk kita para pemakmur masjid. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita ridho. Adapun efek positif yang lain dari kesibukan kita memakmurkan masjid itu adalah dampak, ya, itu pasti akan kita dapatkan, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Ya, Pak Geni yang luar biasa, ya, selalu sibuk, ya, ikut menjaga masjid kita. Dan mudah-mudahan dimanapun kita berada, jangan sampai kita jauh dari masjid, jangan sampai kita tidak dekat dengan masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, apabila kamu menyaksikan orang yang hilir mudik ke masjid, fashhadu lahu bi annahu muslimun. Apabila engkau menyaksikan seseorang hilir mudik pulang pergi ke masjid, maka berilah kesaksian bahwa orang itu adalah orang muslim, orang itu adalah orang mukmin. Jadi ini semuanya adalah bekal dan sekaligus motivasi bagi kita semuanya, agar kita senantiasa menyisihkan waktu kita, menyisihkan pikiran kita, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat di dalam Al-Qur'an, ternyata, ya, saya menemukan pendapat Imam Alusi terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa dan prestasi takwa itu adalah prestasi yang harus kita gapai dengan perjuangan Ramadan kita. Allah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu tujuan utamanya adalah agar menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan ternyata, ya, indikator orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi dalam ayat yang sudah saya bacakan, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa pakai fi'il mudhari yang menunjukkan keistiqomahan, yang menunjukkan kontinuitas. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, mereka yang senantiasa berinfak baik di saat lapang maupun di saat sempit. Dalam ayat ini Ustadz Haris, Allah tidak menyebutkan maf'ul bih,
tidak menyebutkan objek. Alladzina yunfiquna, bukan amwalahum. Ya. Orang-orang yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra'i, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Menurut Imam Alusi, ini tidak membatasi berinfak dengan harta saja, tetapi berinfak dengan apa saja yang bermanfaat bagi umat, yang bisa dia lakukan. Bagi orang yang punya harta, orang yang bertakwa itu senantiasa menginfakkan hartanya. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, punyanya hanya ilmu, mereka senantiasa menginfakkan, mensodakohkan ilmunya. Mereka tidak punya harta, mereka tidak punya ilmu, punyanya tenaga. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa menginfakkan tenaganya. Tidak punya semuanya, punyanya pengaruh jabatan, menginfakkan pengaruhnya, jabatannya untuk kepentingan umat, dan begitu seterusnya. Itu menurut Imam Alusi dalam menafsirkan ayat tadi. Jadi kita semuanya punya kesempatan, tidak bisa beralasan. Berinfakkan bagi mereka yang punya harta, berinfakkan bagi mereka yang punya kelebihan rezeki. Saya tidak bisa, tidak bisa begitu. Berinfak sebagai ciri-ciri orang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa berinfak apa yang mereka miliki, yang bisa bermanfaat untuk umat, yang bisa bermanfaat untuk agama. Kemudian dalam kelanjutan ayat ini, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Di saat dia marah, dia bisa mengendalikan, dia bisa mengontrol. Marah bukan haram, bahkan marah itu perlu. Apalagi kalau keadaan menuntut untuk itu, kita harus bisa marah. Tetapi di saat kita marah harus bisa mengendalikan. Tidak boleh keluar kata-kata yang haram, tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah dan seterusnya. Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarahnya di saat dia marah. Saya yakin, ya, pasti kita semuanya bisa marah. Apalagi yang dia punya gen. Marah itu ternyata bisa menurun. Kalau orang tua kita pemarah, maka gen itu bisa menetes ke kita dan kita jadi anak yang juga pemarah. Disinilah pentingnya agama, membimbing kita mana yang terpuji untuk kita jaga, mana yang tercela untuk kita jauhi. Saya pernah menulis buku judulnya Membongkar Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual, yang hari ini rame lagi. Ya. Saat itu ada orang yang beralasan bahwa kelainan seksual, laki-laki suka laki-laki, itu sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Itu takdir dari Allah yang dia tidak bisa mengendalikan. Maka jangan celah saya, kata dia. Saya juga sebenarnya kepengen seperti orang normal, tetapi saya ditakdirkan begini, maka jangan salahkan saya. Saya menjalankan takdir saya, kata dia. Saya sempat berdiskusi dengan dosen dari UI.
dia ahli di bidang ini, dan dia menjawab, tidak. Sebuah kecenderungan iya. Tetapi disinilah pentingnya agama, membimbing kita. Mana yang baik agar kita jalankan, mana yang buruk, mana yang jahat agar kita tinggalkan dan kita jauhi. Karena kita tahu kecenderungan yang ada pada diri kita itu tidak baik, maka tugas kita adalah mengendalikan kecenderungan buruk itu. Seperti tadi yang saya singgung sebelumnya, kita punya potensi mudah marah. Tetapi kita paham bahwa Rasul mengatakan la takdob, la takdob, la takdob walakal jannah. Jangan mudah marah, jangan mudah marah, jangan mudah marah, bagimu surga. Maka kita jangan beralasan, ini sudah sifat saya. Saya orangnya begini. Kalau marah saya marah, meskipun di depan umum. Memarahi karyawannya di depan banyak orang. Alasannya karena ini sifat saya. Tidak bisa begitu. Disinilah pentingnya kehadiran agama untuk membimbing hidup kita. Mana yang baik menurut agama agar kita jaga, agar kita terus lakukan dalam diri kita. Mana yang buruk, mana yang bertentangan dengan petunjuk agama, kita hindari, kita buang, kita jauhkan. Jadi terutama anak-anak muda, ya jangan sampai kita beralasan, berargumentasi tetapi salah. Allah Maha Adil, ya. Allah memang menguji kita dengan berbagai macam ujian. Mana yang sanggup menghadapi ujian itu, maka dialah yang berhasil, dialah yang sukses. Kemudian terkait dengan ayat yang tadi saya bacakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa ciri-ciri orang bertakwa selanjutnya adalah orang-orang yang sanggup memaafkan orang lain. Kadang-kadang di kita dia sanggup meminta maaf tetapi tidak sanggup memaafkan. Atau dia sanggup memaafkan tetapi dia tidak mau meminta maaf, gengsi. Padahal yang merupakan akhlak terpuji itu bukan hanya memaafkan tetapi juga meminta maaf. Sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Pernah saya baca di dalam kitab Adabul Mufradnya Syekh Imam Al-Bukhari. Meminta maaf itu keharusan. Orang kalau mendalimi orang lain, dia harus meminta maaf karena dia berdosa. Orang mengambil hak orang lain, dia harus meminta maaf. Orang meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, dia harus meminta maaf, bertobat. Meminta maaf itu adalah kewajiban. Sedangkan memaafkan itu adalah keagungan. Ternyata levelnya memaafkan itu lebih tinggi. Kita difitnah. Ya. Kita tidak salah, kita difitnah. Meskipun orang itu tidak meminta maaf, dengan jiwa besar kita, dengan kesadaran kita bahwa memaafkan itu adalah akhlak mulia, kita maafkan. Orang punya hutang kepada kita, berjanji akan dibayar tanggal 1. Ternyata tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tidak mengkonfirmasi. Tidak ada kata-kata apapun. Kita datang tanya malah dimarahin. Kita maafkan. Berat ternyata memaafkan itu. Levelnya dia lebih tinggi. Maka bukan hanya kita sanggup meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan pada orang lain, tetapi juga harus sanggup memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain pada diri kita.
orang yang menyimpan dendam, yang tidak mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan juga tidak mau meminta maaf atas kesalahan dirinya pada orang lain, itu punya kecenderungan mudah stres dan depresi. Mudah stres dan depresi, punya potensi dia hidup tidak bahagia. Karena dia akan menjalani hidupnya dengan istrinya juga begitu. Kesalahan istrinya yang sederhana saja, berhari-hari tidak dimaafkan. Hidup dalam satu rumah tidak saling menyapa. Orang yang tidak mudah memaafkan, orang yang tidak mudah mau meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, punya potensi dia mudah stres, depresi, dan penyakit-penyakit yang lain. Maka mudah-mudahan kita dengan puasa yang kita jalani selama bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah sebagaimana dalam ayat yang tadi saya bacakan, yaitu mereka yang senantiasa berinfak, baik di saat lapang maupun di saat susah, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita infakkan. Lalu yang kedua, orang yang sanggup menahan amarahnya di saat dia marah. Dan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa sanggup, yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang lain dan sekaligus mau meminta maaf. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, atau panjang yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Bukan hanya bagi diri saya yang menyampaikan, tetapi juga bagi saudara-saudara saya semuanya yang saya cintai dan sayangi karena Allah, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya itu semata-mata karena keterbatasan diri saya. Jamaah sekalian, seperti biasa, sebelum majelis kita pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri, marilah kita kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwasilah dengan membaca suratul Fatihah, kita niatkan untuk kita dan keluarga kita semuanya, untuk para jamaah dan para donatur Masjid Raya Telaga Kahuripan dan juga masjid dan musola di sekitar kita, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihah, yang senantiasa membanggakan dan membahagiakan hidup kita. Putra putri yang akan menghantarkan kita nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa Allah lapangkan, Allah jaga dan Allah berkahi. Kalau ada keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera Allah sembuhkan penyakitnya. Dan yang terakhir, kalau ada cita-cita kita, keinginan-keinginan mulia kita yang belum terkabul sampai hari ini, mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih jamaah sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.